Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di On The Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. On The Groove merupakan podcast Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang membahas mengenai gambut dan mangrove serta isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat. Nah, masih dalam bulan suci Ramadan, kali ini On The Groove akan membahas mengenai isu-isu yang berkembang di masyarakat dan hangat diperbincangkan. Salah satunya yaitu adalah krisis lingkungan. Nah, Sobat On The Groove, krisis lingkungan ini tidak terjadi di Indonesia saja, namun hampir mungkin bahkan di seluruh penjuru dunia. Nah, Sobat On The Groove, kali ini ada pandangan bahwa etika berlingkungan itu adalah satu konsep atau teori yang mengatakan bahwa manusia sebagai salah satu penyebab utama krisis lingkungan. Seperti itu Sobat Gambut dan Mangrove. Dan tentunya kita akan membahas isu ini dengan melihat bagaimana sih pandangan agama, terutama agama Islam terkait krisis lingkungan tersebut. Nah, Sobat On The Groove, tentunya kalau sudah masuk mengenai pembahasan isu-isu yang hangat terkini, tentunya On The Groove menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas topik tersebut. Nah, alhamdulillah sekarang sudah hadir narasumber kita, Profesor Abdul Mukti. Nah, beliau ini yang akan bersama saya untuk ngobrol ringan. Kita akan ngobrol terkait mengenai krisis iklim gitu bersama Prof. Abdul Mukti. Dan selamat pagi Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ini terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di podcast On The Groove karena beliau ini aktivitas itu cukup banyak ya, padat merayap seperti jalanan di Jakarta. Baik Prof, di podcast di On The Groove kali ini topiknya itu mengenai krisis lingkungan. Ya. Nah, namun kita pengen membahas mengenai krisis lingkungan itu dari sudut pandang agama, terutama agama Islam. Nah, menurut Prof. Abdul Mukti ini bagaimana sih Islam memandang krisis lingkungan yang terjadi sekarang? Ya, krisis lingkungan itu adalah akibat dari krisis akhlak atau krisis moral. Baik. Rusaknya akhlak itu berdampak terhadap rusaknya alam, berdampak terhadap rusaknya lingkungan. Baik. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kerusakan di muka bumi itu akibat dari perbuatan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan itu sudah observable, sudah nampak ya, sudah nampak dan itu karena perbuatan manusia. Baik. Kalau saya coba baca dalam pengertian yang lain, ada mufassir itu yang menjelaskan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu tidak semata-mata bersifat fisik ya, di darat rusak, di laut rusak, tetapi kerusakan lisan dan hati manusia. Oh, sedalam itu Prof? Iya, jadi kerusakan di daratan itu kerusakan lisan manusia, kerusakan di lautan itu kerusakan hati manusia. Nah, karena itu di dalam Islam, manusia itu kan diberikan tuntunan akhlak. Baik. Akhlak itu kan meliputi akhlak kepada Allah itu, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Nah, rusaknya lingkungan itu karena saya kira empat-empatnya ini rusak. Berarti sudah termasuk yang parah nih karena mencakup 4. Iya, karena begini, kan kita akhlak kepada Allah itu kan artinya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, Allah itu kan memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik, berbuat ihsan, dan melarang kita membuat kerusakan. Dalam Quran itu disebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ar. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Manusia itu itu kan punya kapasitas ya, punya kapasitas. Yang kapasitas itu sebagian berkait dengan, bisa saja kapasitas itu berkaitan dengan physical competence gitu, kemampuan fisik, tapi juga physical constraint atau kendala fisik. Jadi misalnya kita diperintahkan oleh Allah
Makan silahkan, minum silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau orang makan berlebihan, ya rusak. Betul. Wah, saya bahaya dong ini. Saya termasuk, jangan khawatir. Makan berlebihan rusak kan itu. Tidak makan juga rusak kan. Betul. Karena itu silakan makan, silakan minum untuk memenuhi keberlangsungan hidup kita ini. Betul. Tapi jangan eksesif gitu kan. Jangan eksesif, jangan berlebih-lebihan. Kemudian akhlak kepada sesama umat manusia. Ini terjadi karena apa? Karena orang itu ingin dirinya sendiri enak, tapi mengabaikan orang lain. Mereka yang merusak alam itu mendapat keuntungan dari berbagai hal ya, misalnya dari industri, dari kepentingan bisnis gitu. Tapi yang terdampak adalah orang lain. Karena dia berpikir yang penting saya dapat untung banyak dari orang lain, biarkan saja. Biarkan saja gitu kan, misalnya begitu kan. Jadi ini kan menurut saya satu hal yang saya kira harus menjadi bagian dari kesadaran kita bersama bahwa jangan sampai kita ini menjadi orang yang selfish. Nah, yang keempat itu adalah akhlak kepada alam semesta. Nah, akhlak kepada alam semesta itu prinsipnya ada 4 lagi. Ada 4. Yang pertama bahwa alam itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada umat manusia. Manusia itu kan tadi disebutkan ya, tinggal di daratan dan di lautan. Nah, itu anugerah Allah. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan pepohonan, dan semua hal yang menyangkut kehidupan umat manusia itu, semuanya disediakan Allah di alam semesta. Nah, itu bagian dari rizki. Itu bagian dari rizki. Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian menumbuhkan semua tanaman itu dan buah-buahan itu rizqul lakum, rizki bagi kamu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alam itu harus dimaknai sebagai subjek, jangan dimaknai sebagai objek. Alam itu kan makhluk hidup, ya kan. Misalnya, ya tumbuhan itu kan makhluk hidup, betul. Binatang itu makhluk hidup. Bahkan mohon maaf, yang orang sering menyebut benda mati sesungguhnya juga hidup. Mohon maaf, misalnya gunung ya. Gunung itu kan punya hukum alam yang berkaitan dengan gunung itu. Sungai itu ada hukum alamnya, air itu ada hukum alamnya. Karena itu kalau ada yang berpendapat air itu benda mati, itu orang fisika yang mengatakan itu. Tapi dalam pandangan Islam, air itu memiliki hukumnya sendiri yang disebut dengan sunnatullah. Karena itu misalnya Allah menurunkan hujan, itu kan disimpan di tanah. Betul. Wa anzalna minas sama'i ma'a faskannahu fil ar, ya. Allah menurunkan hujan dan menyimpan di tanah. Yang menyimpan itu siapa? Tumbuh-tumbuhan kan, tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan terutama yang berakar tunggang itu kan akarnya menyimpan banyak sekali air. Kepentingannya kan 2. Kepentingan untuk tumbuhan itu sendiri bisa hidup, dan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan yang kedua untuk kebutuhan manusia. Itu yang kita sebut sebagai sunnatullah dan memiliki hukum sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya itu keseimbangan. Prinsip keseimbangan. Artinya alam ini memang untuk manusia, tapi yang seimbang dong. Kalau menebang pohon harus tanam yang baru. Sebelum yang baru ini cukup untuk bisa menampung air tadi, maka jangan tebang yang lama. Nebang itu kan gampang kan. Pohon yang berusia 100 tahun bisa ditebang dalam waktu hanya 1 jam atau malah 10 menit itu. Makanya kalau kemudian tidak ada keseimbangan, alam itu rusak. Nah, yang berikutnya apa? Kerusakan itu juga terjadi karena apa? Manusia itu jadi akhlaknya rusak. Karena apa? Pertama, dia ingin bergaya dalam hidupnya. Gaya yang berlebihan bisa merusak. Misalnya apa? Perubahan iklim yang merupakan konsekuensi dari global warming itu kan karena apa? Suhu yang sangat panas akibat dari penggunaan listrik yang berlebihan. Energi yang berlebihan. Nah, itu kan akibat dari akhlak manusia yang eksesif itu. Karena dia eksesif, alam itu rusak, hilang keseimbangan, terjadilah pemanasan global. Nah, pemanasan global itu kan dampaknya bisa layer ozon yang rusak, apalagi kemudian sampai misalnya ozon itu bolong gitu kan, kemudian iklim itu berubah gitu. Nah, kalau iklim itu berubah itu dampaknya sangat serius. Karena apa? Sudah mulai terasa mungkin ya, Prof. Menurut saya bukan sangat terasa, sudah mengancam, sudah lebih tinggi dari terasa, sudah mengancam. Karena misalnya begini, sekarang kita melihat ya kegagalan panen itu kan karena climate change. Betul.
mayoritas petani kita ini kan masih bercocok tanam dengan mengikuti musim kan, ya. Kalender musim. Kalender musim. Nah, sementara musimnya sudah berubah. Gelombang pasang yang terjadi di laut kita itu kan akibat dari suhu yang sangat ekstrim kan. Itu kehendak Allah. Dalam pengertian apa? Hukum Allah tentang perubahan itu, tentang angin itu kan bergantung pada suhu kan. Betul. Kan angin itu udara yang bergerak mengikuti suhu. Nah, kalau suhunya itu ekstrim, maka gerak anginnya menjadi ekstrim, jadilah jadi badai kan. Jadilah badai gitu. Jadi badai itu sebenarnya akibat dari suhu yang ekstrim itu. Baik. Walaupun ada yang bilang badai pasti berlalu ya. Itu lagu, Prof. Itu lagu, ya. Nah, tapi Prof Abdul, ini kan tadi kita sudah sepakat bahwa krisis lingkungan, kerusakan lingkungan ini sudah mengancam, bukan terasa lagi. Iya. Namun banyak individu itu masih bisa dikatakan nggak terjadi apa-apa tuh. Itu hanya bencana lewat aja, seperti itu. Nah, ini bagaimana Prof istilahnya kita sebagai umat muslim ini melakukan penyedartahuan kepada individu-individu itu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa alam itu subjek. Dia makhluk hidup. Alam itu sesuai sunatullahnya itu mengikuti prinsip keseimbangan. Baik. Nah, kalau keseimbangan tidak terjadi, ya alam itu akan menggunakan hukum alamnya sendiri yang disebut dengan hukum alam itu. Karena itu menurut saya, karena alam itu subjek, maka relasi dengan manusia itu dalam beberapa hal itu sebab akibat. Bahkan dalam beberapa hal itu reciprocal, timbal balik. Kita mengalami masalah serius terkait dengan hutan kita. Ya. Tapi orang masih menganggap nggak masalah gitu. Nggak masalah buat lo gitu. Ntar kita potong, ntar tumbuh lagi kayak begitu. Karena ada pandangan seperti itu, Prof. Betul, tetapi kan antara menanam dengan menebang itu durasi waktunya tidak seimbang kan. Jadi saya contohkan, nanam pohon untuk bisa punya diameter kira-kira berapa misalnya? 60 cm. 60 cm saja. Itu kan butuh puluhan tahun. Betul. Ya kan? Bisa sampai 30-50 tahun. Iya, tapi untuk nebangnya tidak lebih dari 1 jam. Iya. Nah, ini yang bikin problem kan gitu. Termasuk kita juga harus menciptakan sistem safety ya. Untuk keamanan kita itu. Misalnya bagaimana kita melestarikan laut ya dan melindungi kita dengan misalnya menanam mangrove. Baik. Mangrove itu kan fungsinya untuk melindungi kita juga. Betul. Ya kan, memecah ombak supaya tidak terjadi banjir gitu ya, kemudian mencegah abrasi, dan yang penting lagi tidak sekedar itu. Tumbuh-tumbuhan ini, mangrove ini bisa menjadi tempat hidup makhluk hidup yang lain gitu kan. Biota laut. Iya, biota laut gitu. Dan mungkin itu biota laut itu dimanfaatkan juga oleh manusia. Betul. Dan menggunakan mangrove sebagai safety ya untuk menahan gempuran ombak dan banjir itu lebih aman dibanding membuat bendungan. Dan lebih murah, Prof. Ya, lebih murah gitu dibanding membuat bendungan kan. Bendungan kan mahal. Betul. Dan ikan nggak bisa hidup di bendungan juga. Yang hidup itu ya manusia yang jalan-jalan di bendungan. Tapi kalau mangrove itu kan makhluk yang lain hidup, sehingga manfaatnya bisa diperoleh oleh manusia dari situ. Ya, manfaatnya jauh lebih banyak, tidak hanya untuk biota laut, manusia juga dijadikan wisata. Betul, ya. Dan karena itu maka manusia ini kan sebagai khalifah ya, sebagai khalifah di muka bumi itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Memakmurkan bumi. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan kembali terkait tadi sudah kita obroli pandangan Islam seperti apa mengenai krisis lingkungan, terus akhlak tadi 4 akhlak yang disinggung sobat on the groove semua. Nah, ini ada pertanyaan, Prof. Apakah di dalam Islam itu ada konsep hidup di dalam lingkungan Islami? Maksudnya Islam mengatur tidak sih, Prof, dalam etika berlingkungan itu seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ihsan ya, berbuat baik. Berbuat ihsan itu tidak hanya berbuat baik untuk diri kita sendiri, tapi juga berbuat baik kepada manusia dan berbuat baik kepada alam semesta. Islam melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin itu. Tapi ada manusia yang nggak sadar itu. Di Quran dijelaskan orang-orang munafik itu artinya orang yang antara yang dia katakan dan yang dia perbuat itu berbeda. Itu diingatkan, la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, mereka jawab apa? Saya nggak membuat kerusakan di muka bumi, saya justru membuat kebaikan di muka bumi gitu kan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu
innama nahnu muslihun. Oh, saya nggak membuat kerusakan kok, saya kan membangun gitu. Saya kan mengembangkan ekonomi, ya, tetapi yang dia bangun itu eksploitatif gitu. Yang menyebabkan kerusakan. Iya, dan kemudian karena dia itu merasa dirinya tidak bersalah, Quran menyebutkan ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka itu benar-benar membuat kerusakan, tapi mereka nggak sadar dengan yang dilakukan. Baik. Oleh karena itu, maka sesungguhnya Islam itu mengajari kita untuk punya namanya sensitivity. Kepekaan. Kepekaan itu bisa kita jadikan sebagai karakter manusia. Kalau manusia itu tidak melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan jangka pendek. Kepentingan jangka pendek, harus dia berpikir jangka panjang. Karena itu sekarang misalnya ketika kita bicara mengenai climate change, ya, itu kan orang bicara mengenai sustainability of mankind, ya, keberlangsungan kehidupan umat manusia. Bahkan ada yang mengatakan sustainability of the universe, ya, keberlangsungan kehidupan alam semesta, dunia, kehidupan dunia. Sehingga ada yang bilang kalau kerusakan iklim ini tidak dihentikan, kiamat itu bisa lebih cepat. Nah, karena itu maka menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan orientasi masa depan itu harus kita jadikan sebagai pola pikir bahwa akhirat itu harus lebih baik daripada dunia. Kita harus berpikir bahwa kita punya anak, punya penerus, ya, punya cucu dan seterusnya. Sehingga kalau kita tuh melestarikan alam, itu kan tidak untuk kepentingan kita saja, tapi untuk kepentingan anak cucu kita, generasi penerus kita itu. Karena itu di dalam hadis disebutkan kita ini harus menjadi orang yang rajin menanam. Dalam beberapa kitab misalnya di Bulughul Maram, ya, kitab Bulughul Maram itu ada satu bab tentang namanya Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu satu kajian dalam kitab Bulughul Maram itu tentang bagaimana kita ini harus menghidupkan lahan-lahan yang mati. Baik. Jadi jangan kita biarkan ada tanah yang dibiarkan nganggur. Apalagi tanah itu menjadi gersang. Nah, itu tambah nggak boleh lagi. Baik. Dengan itu disebutkan bahwa kalau orang itu menghidupkan tanah yang mati, ya, maka dia ketika tanaman itu tumbuh, dia punya buah, dan buah itu dimakan oleh burung, misalnya, maka itu adalah pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menanam pohon itu. Prof selain menjadi sekretaris umum PP Muhammadiyah juga menjadi dosen UIN yang sampai saat ini masih aktif mengajar. Nah, berarti insya Allah. Sangat erat sekali dengan para pemuda-pemuda. Nah, ini Prof lihat bagaimana sih Prof mahasiswa atau mahasiswanya Prof terhadap pandangan terhadap krisis lingkungan, apakah pemuda sekarang menjadi acuh tak acuh atau memang di generasi muda ini sudah mulai khawatir terkait krisis lingkungan ini, Prof? Saya khawatirnya memang banyak kalangan muda ini yang tidak menyadari bahwa alam ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena itu kita melihat gaya hidupnya juga memang gaya hidup yang mohon maaf ya, kadang-kadang itu hedon. Berlebihan. Kadang-kadang itu hedon gitu. Yang kedua, mereka juga kadang-kadang kurang punya kesadaran terhadap menciptakan lingkungan yang bersih. Buang sampah sembarangan, kan. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang juga memang kepekaan terhadap krisis itu kurang, misalnya diukur dari misalnya habit, ya, kebiasaan hidup. Baik, Prof. Jadi apa yang tadi Prof sampaikan bahwasannya generasi muda ini, Prof memiliki kekhawatiran itu tidak peka, sense of belonging-nya itu tidak ada seperti itu, ya. Nah, ini bagaimana sih Prof kita melakukan pendekatan atau penyadartahuan kepada generasi muda, karena yang tadi kita obrolin nih Prof, bahwasannya kan generasi selanjutnya lah yang menjadi harapan buat kita semua. Ya, yang pertama memang kita perlu mengajak generasi muda ini piknik. Setuju itu. Saya dukung itu. Tapi pikniknya itu piknik ke alam gitu, supaya mereka lebih dekat dengan alam gitu kan. Kalau manusia itu tidak melihat langsung kondisi alam,
Dia tidak punya kesadaran gitu kan. Karena itu saya kira piknik yang membuat mereka lebih dekat kepada alam itu penting untuk membangun rasa cinta alam. Nah, selama ini yang cinta alam itu kan hanya aktivis pecinta alam. Iya. Generasi muda harus dekat dengan alam. Iya, Kemudian berikutnya apa? Habit ya. Habit. Ya mohon maaf kan banyak mahasiswa saya itu ya, saya tanya rumahnya mana. Paling jaraknya 1 kilo dari kampus naik motor. Kalau 1 kilo itu ya kalau jalan kaki misalnya berat, sepeda kan bisa cycling gitu. Kalau ada motor listrik, Prof. Nah, motor listrik agak lumayan kan, agak lumayan gitu. Baik, Prof. Ini mungkin bisa yang terakhir nih, Sob. Harapan Prof buat apa? Mungkin tidak hanya generasi muda tapi umat manusia, individu manusia terkait yang mereka rasakan itu ya mereka jadi masih acuh tak acuh gitu. Nah, itu harapan Prof gitu dan pesan Prof untuk sobat on the groove semua untuk menjaga lingkungan dan menghindari krisis lingkungan. Memang yang pertama harus ada public education ya, harus ada upaya untuk membangun kesadaran publik, kesadaran bersama. Yang acara-acara seperti ini perlu diperbanyak gitu. Harus perbanyak karena memang banyak yang tidak tahu ya, banyak yang tidak sadar gitu. Sehingga public education itu bisa dilakukan dengan berbagai media, ya podcast seperti ini, kemudian ya berbagai bentuk misalnya lagu juga penting ya, lagu-lagu tentang alam, kemudian film, misalnya buku, dan berbagai hal lain, misalnya tadi kegiatan-kegiatan sosial yang dia sifatnya itu memang di alam terbuka gitu tadi ya, piknik tadi itu, tadabbur itu gitu. Kemudian yang kedua memang harus ada kebijakan, Mas. Harus ada kebijakan yang itu memang melibatkan para penyelenggara negara ya, para penyelenggara negara dan tentu saja ya para pembuat undang-undang itu juga memang haruslah aturan-aturan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan ya, perusakan alam itu menurut saya memang harus diatur supaya negara itu punya landasan hukum untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka melestarikan alam kita dan lingkungan itu. Kemudian yang ketiga ya memang harus ada partisipasi dari banyak pihak. Ya tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup, ya tidak hanya lembaga mangrove ini gitu, tapi juga seluruhnya termasuk dosen, termasuk para ulama, kemudian aktivis ya, para pemuda ya, generasi muda ini juga penting gitu. Karena pada dasarnya kan sekali lagi alam ini rumah kita. Alam ini rumah kita, naungan kita. Jadi mari kita rawat rumah kita ini, kita jadikan alam ini sebagai our home, tidak sekedar our house. Kalau host itu kan hanya tempatnya, tapi suasana batinnya nggak nyaman. Baik Sobat On The Groove semua, tadi perbincangan saya dengan Prof. Abdul Mukti, dan banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Prof terkait bagaimana Islam memandang terkait krisis lingkungan kita. Dan tadi Sobat On The Groove semua bahwa pesannya umat muslim, bahkan mungkin seluruh umat beragama itu wajib menjaga kelestarian bumi atau lingkungan kita. Yang tadi yang Prof sampaikan saya suka. Jadikan itu bumi kita itu our home, bukan our house, seperti itu, sehingga sense of belonging teman Sobat On The Groove semua itu bisa terbangun untuk menjaga lingkungan kita, bumi kita untuk kedepannya, seperti itu. Baik Prof, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini mohon maaf ada sedikit bingkisan. Ini kasih. tadi Prof. Ini yang berasal dari ekosistem mangrove dan gambut kita. Ini bahannya dari apa ini? Ini dari purun, Prof. Jadi kalau di gambut ini, purun ini mungkin bagi orang-orang itu sebagai hanya tanaman liar aja. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di ekosistem gambut, ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Ya, terima kasih. Ini sama-sama, Prof. Kreativitas yang luar biasa. Betul. Silakan Prof, mungkin ada. Oh, ini beranak juga ini. Tidak hanya bakso aja yang beranak, Prof. Iya. Wah, ini yang menarik ini, ada satu lagi ini. Oh, tadi harusnya pakai ini nih, nggak pakai kopiah ini harusnya ini. Boleh Prof, mungkin dipakai. Oh, harus lepas ini dulu. Iya, kita untuk closing nanti. Boleh. Ya, oke. Nah, boleh nih. Mudah-mudahan ukurannya pas ya. Wah, cocok ini. Pas, mantap. Ini saya pakai kopiah yang bahannya terbuat dari
Purun. Nah ini termasuk yang tadi perlu dilakukan untuk melestarikan alam ya, Betul, dengan saya berbagai setuju. keterampilan dan industri kreatif. Nah, Industri ini baru industri kreatif. kreatif ini. Baik, Jadi baik. industri kreatif itu nggak hanya bikin film aja. Ternyata ini juga industri masuk. kreatif Betul. gitu. Sesuatu yang orang merasa itu tidak bermanfaat, bahkan mungkin dibuang. Nah, ternyata di Diolah, tangan orang yang kreatif jadilah barang yang bermanfaat. bermanfaat. Betul, saya setuju. Ya. Baik Prof, mungkin karena kita ada tagline. Nah, di closing podcast On The Groove kali ini kita sama-sama Prof. Nanti mungkin dari hitungan ketiga kita bacakan tagline Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Ya, baik. Baik Prof, 1, 2, 3. Pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan. Dah.